Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bimbel Mafiska Gemilang. Apa kabar adik-adik sekalian dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami akan membahas soal Ayo Mencoba Matematika Bangun Ruang kelas 6, buku Senang Belajar Matematika halaman 91, berkaitan dengan bangun ruang. Ya, langsung saja dari sekalian kita mulai dari soal nomor 1. Apakah nama bangun tersebut dari gambar yang telah disediakan? Bangun ini adalah prisma. Kemudian karena alasnya berbentuk segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka nama bangunnya adalah prisma segi 6. Ingat adik-adik sekalian, bangun prisma ini disesuaikan dengan bentuk alasnya. Jadi nama bangun prisma ini disesuaikan dengan bentuk alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka bisa kita namakan prisma segitiga. Kalau alasnya segi 4, bisa kita namakan prisma segi 4. Prisma segi 4 ini bisa juga disebut dengan balok. Kemudian prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya. Soal yang B, berapakah jumlah titik sudutnya? Kita bisa lihat atau kita hitung titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah titiknya ada 12 buah. Atau adik-adik bisa kalikan aja, alasnya ada 6, atasnya ada 6. Jadi 6 dikali 2, 12. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Sisi tegaknya kita hitung 1, 2 ya kanan, kemudian 3 belakang kanan, 4, 5, 6. Jadi jumlah sisi tegaknya ada 6 buah. Yang ditanya adalah sisi tegak. Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Pada sisi tegak prisma segi 6 ini bentuk bangunnya adalah persegi panjang. Jadi ini persegi panjang. Kemudian berapakah jumlah rusuk tegaknya? Kita hitung adik-adik sekalian. 1, 2, 3, 4, 5 yang belakang ya, 6. Jadi ada 6. Rusuk tegaknya, ini rusuk keseluruhan. Berapakah jumlah rusuk? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi jumlah rusuknya ada 18 buah. Atau adik-adik bisa kalikan saja 6 dikali 3. Jadi ada 18. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Sisi alasnya ini berbentuk segi 6. Sisi atasnya juga berbentuk segi 6. Jadi nama bangun sisi alas adalah segi 6. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Ya. Dia memiliki bangun yang sama. Atau bisa dikatakan kongruen. Karena dia sama dan sebangun. Kongruen ya. Kemudian yang G, berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Sisi tegaknya ada 6, ditambah yang atas dan bawah ada 2. Jadi ada 8. Jadi 8 buah. Nah ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Ya, benar ya. Jadi ini biasanya berbentuk persegi panjang. Soal nomor 2B. Sisi alas dan atas prisma
selalu berbeda. Nah, sisi alas dan sisi atas prisma ini selalu sama. Jadi jawabannya ini salah jadi ya. Ini salah. Karena sisi alas dan sisi atas prisma ini selalu sama. Atau tadi kita sudah sebutkan kongruen. Kalau di tingkat lebih tinggi nanti ada namanya sama dan sebangun. Atau bisa disebut kongruen. Kemudian yang C, prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Ya, benar ya. Jadi rusuk tegaknya tadi yang atas ini rusuk tegak, yang atas ini tegak. Kemudian prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut. Nah, prisma segitiga ini memiliki 6 buah titik sudut. Jadi jawabannya tidak tepat atau salah. Pada prisma segitiga itu ada di sekalian sisi titik sudut bawah ada 3, titik sudut atas ada 3. Prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Ini bisa benar, bisa tidak ya. Karena prisma segi 4 trapesium sama kaki bisa kita buat sebagai prisma segi 4. Tapi tidak selalu ya. Tidak selalu alasnya itu berbentuk trapesium sama kaki. Bisa juga dia berbentuk persegi panjang atau persegi. Jadi apa ya? Ini bisa benar bisa tidak gitu ya. Tergantung gambar yang diberikan kayak gitu nanti. Ini bisa benar. Tapi tidak semua prisma segi 4 itu alasnya berbentuk trapesium sama kaki masalahnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Oke, kita buat yang pertama, bentuk sisi. Untuk sisi tegak, ini berbentuk, sisi-sisi tegak ya. Sisi-sisi tegak akan berbentuk persegi panjang. Kemudian sisi alas dan sisi atas sama dan sebangun. Sebangun. Atau bisa dikatakan kongruen. Nah, sisi alas dan sisi atasnya sama. Kemudian untuk rusuknya. B. Sifat-sifat bangun prisma berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudut. Memiliki rusuk tegak. Memiliki rusuk tegak dan tidak tegak ya, tidak tegak. Karena di sini masih prisma saja, jadi ini masih umum adik-adik sekalian. Kecuali soalnya prisma segitiga atau prisma segi 4 ya, atau prisma segi 5. Nah, kita bisa spesifik lagi kayak gitu. Misalkan prisma segitiga berarti sisinya ada 5, rusuknya ada kalau 3 berarti ada 9 ya. Dikali 3, titik sudutnya ada 6. Itu kalau prisma segitiga. Sedangkan ini prisma saja. Jadi masih umum. Dan titik sudutnya. Nah, banyak titik sudutnya ini titik sudut sisi alas sama dengan banyak titik sudut sisi atas. Titik sudut sisi alas sama banyak dengan sisi atas. Nah, untuk rumusnya kita bisa gunakan seperti ini adik-adik. Misalkan prisma segi N. Prisma segi N. Nah, prisma segi N itu maksudnya N-nya itu tergantung. Misalkan prisma segitiga berarti N-nya 3. Prisma segi 4 berarti N-nya 4. Ya gitu ya. Prisma segi 5 berarti N-nya 5. Nah, untuk prisma segi N ini secara umum. Untuk banyak sisi ini bisa dihitung dari N ditambah 2.
Jadi kalau prisma segitiga, jadi sisinya ada 3 ditambah 2, 5 kayak gitu. Kemudian untuk banyak rusuk ini N dikali 3. Ya. Jadi kalau prisma segitiga, 3 kali 3, ada 9 rusuknya. Kemudian untuk banyak titik sudut, ini N dikali 2 atau 2 dikali N ya. Nah, jadi kalau prisma segi 4, berarti sisinya ada 6, 4 tambah 2, rusuknya 12, 4 dikali 3 ya. Banyak titik sudutnya 2 dikali N, berarti 2 dikali 4, 8. Nah, itu contohnya. Gambarlah sebuah prisma segi 5 beserta jaring-jaringnya. Oke, kita akan gambar prisma segi 5. Kita ambil dulu seperti ini. Ini 1. Oke, nah ini untuk jaring-jaringnya. Ini prisma segi 5, ini jaring-jaringnya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 5. Udin akan membuat kerangka prisma segitiga. Kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm. Semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Berapa cm panjang kawat yang dibutuhkan Udin? Pada prisma segitiga, dia memiliki 9 buah rusuk ya. Jadi karena seluruh rusuknya sama panjang, jadi panjang kawat yang dibutuhkan Udin adalah 9 dikali 10, jadi 90 cm. Oke, baiklah adik sekalian, demikianlah pembahasan untuk Ayo Mencoba Matematika Bangun Ruang halaman 91 kelas 6 SD. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat untuk adik sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita sambung di video lainnya. Kakak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.